Salam sejahtera bagi semua umat Tuhan. Penonton yang budiman, marilah kita mengikuti channel Air Kehidupan dari Pendeta Stephen Bons Manenggi. Sebelum itu, kami mengharapkan jangan lupa channel ini di-subscribe, di-like, di-share, dan diberikan komentar-komentar. Marilah kita semua belajar firman Tuhan dengan mengikuti khotbah menjabarkan trilogi pembangunan jemaat MTPJ. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang setia, Tuhan kami yang selalu mau menolong kami. Saat ini Tuhan, kami mau belajar memahami firman-Mu Tuhan. Sekiranya Engkau memperlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau berikan hikmat surgawi agar firman yang hamba mau sampaikan saat ini mendapat tempat tersendiri dalam kelangsungan hidup kami sebagai orang yang percaya. Inilah doa kami, permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia. Amin. Marilah umat Tuhan, kita membaca Alkitab dalam Matius 28 ayat 16 hingga ayat yang ke-20. Matius 28 ayat 16 hingga ayat yang ke-20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-12 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menjembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah firman Tuhan. Tema perenungan firman kita saat ini ialah jadilah duta Kristus. Saudara-saudaraku yang dicintai Tuhan Yesus Kristus, amanat agung Yesus Kristus merupakan penegasan dari Dia, Allah yang telah datang ke dunia ini. Dalam konteks mesianik atau kerajaan Allah yang telah dinyatakannya bagi dunia dan manusia. Sepertinya
konteks mesianik atau kerajaan Allah atau kehadiran Allah terjadi dalam pengabdian Yesus Kristus adalah Tuhan Allah itu sendiri yang betul-betul telah hadir dalam pribadi yang sempurna, yaitu Sang Guru Agung Yesus Kristus. Inilah inti berita Injil, kabar baik yang harus diwartakan ke dalam dunia yang fana ini. Oleh karena itu, pesan terakhir atau amanat agung dalam Injil Matius merupakan pesan spiritual yang sengaja untuk diungkapkan menjadi Injil, Evangelion. Itu tidak putus dari konteks dunia masa lampau, masa kini, bahkan masa yang akan datang. Realitas kehadiran kerajaan Allah atau kehadiran Yesus Kristus itu terbukti dari eksistensinya dan jati diri Kristus dalam keilahian Allah yang sekaligus memberikan pesan-pesan moral bagi umat gembalaan Allah lewat para murid di saat Yesus terangkat ke sorga. Saudara-saudara, sebenarnya arti kehadiran Kristus selama di dunia ini menggambarkan jati diri Allah yang tulus, bijaksana, adil, dan tegas untuk merangkul umat manusia bahwa kasih karunia Allah itu tetap diberlakukan sepanjang abad selama dunia yang diciptakannya belum berakhir. Yang sebenarnya pemaknaan janji selamat itu sendiri merupakan karya penebusan dosa terhadap kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia ini. Jadi Yesus Kristus itu adalah Allah yang kritis, yang transenden, membarui dan memberikan koreksi terhadap konteks kebenaran terhadap dunia yang perlu diterangi oleh firman Allah yang menghidupkan. Mengapa demikian? Karena bukan kebenaran Allah yang sering disampaikan, tapi justru adalah pembenaran manusia yang mau diungkap-ungkapkan atau diletup-letupkan. Sekaligus dalam upaya mematahkan berita hoax, berita bohong yang tidak bersumber yang disampaikan oleh ulama waktu lalu atau para pemimpin agama Yahudi saat itu, yang tetap saja beranjak untuk melakukan atau menyampaikan kabar hoax, kabar buruk, kabar bohong yang beredar di waktu Yesus Kristus bersama dengan manusia waktu lalu. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sesungguhnya tugas kerja sebagai duta, sebagai utusan atau apostolos mempunyai kapasitas dan kapabilitas tersendiri dalam tanggung jawab imannya sebagai laskar Kristus. Dan pusat Injil itu sendiri adalah Yesus Kristus yang datang dengan sengaja ke dalam dunia ini dalam karya penyelamatan Allah bagi manusia. Karena itu Matius 28 ayat 16 sampai 20 adalah bagian terakhir dari Injil Matius yang mau menyampaikan atau mau mengemukakan tentang amanat dan pengutusan
murid-murid untuk memberitakan kabar keselamatan dari Yesus Kristus yang mengajarkan tentang hidup dalam ketaatan serta janji pemeliharaan Tuhan sampai akhir zaman. Penulis Injil Matius membahasakan bahwa tujuan perjumpaan pribadi antara Yesus dan para murid terjadi dalam persiapan mereka untuk menjadi penjala manusia, untuk menjadi penginjil yang ada sebagai hamba Allah di dunia ini, sebagai rasul dari Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang setia melayani Tuhan Yesus Kristus, seorang duta atau konkretnya tenaga utusan mempunyai tugas penting dalam penata layanan Injil Kerajaan Allah. Soal ketaatan atau yang biasa dibahasakan sekarang ini dengan loyalitas, sebagai orang percaya terhadap Injil Kerajaan Allah itu sendiri semestinya dibangun dari penyadaran akan realitas kehidupan bersama Allah yang harus dibangun dan dipertahankan. Karena itu, tugas pengajaran dan penginjilan itu perlu dibangun dengan semangat dan kecerdasan dalam menata manajemen pelayanan yang efisien dan efektif. Saudara-saudara, tugas amanat agung Yesus Kristus itu berlaku bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bukan hanya tugas para rohaniwan atau agamawan belaka. Mungkin sebagian kita merasa gentar dan tidak mampu melakukan tugas pelayanan itu sendiri. Jangan khawatir saudara-saudara, jika kita berjalan pada kebenaran Allah yang selalu mengawali dan memberikan pertolongan jalan hidup bagi kita sebagai hamba Allah. Doulos, didaskos. Allah setia dalam pekerjaan pelayanan. Karena kasih karunia-Nya itu perlu selalu kita sampaikan, beritakan kepada semua makhluk yang ada di dunia ini. Jadilah duta Kristus yang mempunyai kewibawaan Allah, dedikasi Allah dalam kemuliaannya. Sola Gratia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih pemirsa yang menonton channel ini, channel Air Kehidupan dari saya Pendeta Stefan Bonus Manengkei yang begitu setia membagi berkat firman Allah di dalam kesempatan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Dengan selesainya khotbah yang disampaikan, khotbah yang menghidupkan, khotbah yang menguatkan, menuntun jalan hidup kami sebagai orang yang beriman. Kami boleh hidup benar karena kehendak-Mu Tuhan, karena tuntunan dan arahan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber segala sumber berkat dalam hidup kami ini. Amin. Terima kasih sekali lagi. God bless. Amin.